Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita melanjutkan materi yaitu aplikasi turunan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menyelesaikan aplikasi turunan dengan energi untuk menemukan pengetahuan baru. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Aplikasi turunan, bukumu halaman 256. Nah, dalam aplikasi turunan ini dia diibaratkan atau diilustrasikan dengan sebuah bangunan yang tinggi yang di dalamnya ada eskalator atau lift. Nah, lift ini bergerak naik dan bergerak turun tentunya ya kan. Jadi kalau kita ilustrasikan dia ke dalam sebuah grafik atau kurva, maka terbentuk lampak kurva yang di bukumu ini. Kenapa? Ini grafik naik, grafik naik. Kenapa grafik naiknya harus dua? Ya iya, karena tidak semua grafik itu berbentuk garis lurus. Bisa saja dia parabola kurvanya. Kita ambil contoh grafik Y sama dengan X pangkat 2. Itu dia membentuk parabola. Nah, jadi tak selamanya kurva itu garis lurus, ya. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, maka dapatlah definisi 76. Lihat. Misalkan, katanya di situ misalkan fungsi memetakan fungsi f memetakan S ke R di mana S himpunan bagian dari R, maka fungsi akan naik jika ini ya. A terbalik ini dibaca untuk semua. Nah, perlu dicatat itu. Jika untuk semua X1 dan X2 adalah elemen dari S, adalah bagian dari S, di mana ketika X1 lebih kecil dari X2, maka fungsi X1 lebih kecil juga dari X2. Itu fungsinya akan naik. Nah, atau fungsi akan turun jika ketika X1 lebih kecil dari X2 tapi fungsinya lebih besar dari X2. Gitu, ya. Atau Bapak simpulkan seperti ini dia ya. Ini. Perhatikan baik-baik. Sama ini. Hanya saja ini Bapak sudah definisikan, sudah artikan. Ini adalah arti dari definisi 76. Jika f aksen X, apa kemarin f aksen X? Itu adalah turunan dari fungsi X. Turunan pertama. Baik-baik. Nah, jika turunan pertama dari fungsi X atau turunan fungsi X lebih besar dari 0 untuk semua X adalah anggota dari S, elemen S yang ini ya. Nah, Bapak ulangi. Jika turunan X lebih besar dari 0 untuk semua X masih elemen dari S, maka fungsinya naik. Gitu. Ya. Karena tadi ini S adalah himpunan bagian dari R. Artinya anggota S, anggota himpunan S juga anggota himpunan dari R. Nih. Oke, yang kedua ini yang pertama ya. Yang kedua, turunan fungsi X lebih kecil dari 0 apabila fungsi turunan X itu adalah 0. Gitu ya. Apabila turunannya lebih kecil dari 0, maka untuk setiap X yang masih anggota dari S tadi, fungsinya turun. Nah, kata kuncinya ini saja. Kalau turunannya lebih besar dari 0, maka langsung saja kita ambil kesimpulan grafik itu naik. Yang kedua, kalau turunannya lebih kecil dari 0, kita simpulkan saja grafiknya nanti fungsi turun. Paham ya sampai sini? Oke baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh 77 di buku kita. Tunjukkan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 di mana x adalah elemen bilangan real dengan x lebih besar dari 0 adalah grafik fungsi naik. Nah, coba kita perhatikan di buku kita itu. Sambil diperhatikan bukunya anakku ya. Ambil sebarang x1 dan x2 yang adalah elemen bilangan real dengan x1 lebih kecil dari x2 tapi x1 lebih besar dari 0. Nih. Nah, maka X sama dengan X1, maka fungsi X1 adalah X pangkat 3.
dan seterusnya. Sama seperti yang di definisi 76 tadi. Baik, sekarang kita selesaikan contoh 77 dengan definisi 76 tadi yang sudah kita sederhanakan, yang sudah Bapak artikan tadi, kan gitu. Ya. Mana tadi isinya, yaitu f aksen x lebih besar dari 0 maka fungsinya naik, n naik. Jika turunan x lebih kecil dari 0 maka fungsinya nanti turun grafiknya. Soal kita tadi tunjukkan apakah fungsi x yang x pangkat 3 adalah fungsi naik, dimana x adalah elemen bilangan real. Real. Oke, kita bahas. Ingat tadi yang Bapak katakan bahwa inilah mau kita pakai. Kalau nanti turunannya ini adalah lebih besar dari 0, maka ini terbukti betul. Ya, ini terbukti betul. Ya, oke, gini. Fx lebih sederhananya sama dengan x pangkat 3. Kita turunkan. Maka f aksen x. Jadi nggak nampak bayangan dia ya. Sama dengan pangkatnya pindah ke depan. Jadi dikali 1. 3 kali 1, 3 ya. Pangkat 3 kurang 1. Ini kurang 1. Pangkatnya 3 kurang 1 masih 2. Kan begitu. Nah, maka hasil turunan adalah 3x pangkat 2. Apakah ini lebih besar dari 0? Nah, ini. Disinilah fungsinya ini tadi. Disinilah perannya x elemen real. Kita ambil misalnya bilangan realnya yang pertama itu negatif 1 dan yang kedua positif 1. Kita ambil dari dua sisi. Nah, substitusilah kemari. Kalau ini lebih besar dari 0, maka betullah ini fungsi naik. Oke, mari kita substitusi. Pertama dengan yang negatif. Maka f aksen x-nya sama dengan 3 dikali negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 pangkat 2. 1 kali 1, negatif 1 kali negatif 1, 1 positif. Kali 3, 3. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi f aksen x sama dengan 3 kali 1 pangkat 2. Jelas 3. Yang mana ini 3 ini lebih besar dari 0. Terbukti bahwa grafik di soal kita atau fungsi x pangkat 3 ini adalah fungsi naik. Gampang ya, lebih sederhana ini daripada definisi 76. Tapi bukan Bapak katakan definisi 76 salah, bukan. Definisi 76 adalah asal muasal dari ini. Ya, dari definisi 76 lahirnya ini tadi. Ya, anakku, ingat. Nah, di sini ada perannya ini, syarat ini. Ketika nanti dikatakan x elemen bilangan yang lain selain bilangan real, contoh ini ya, maka itu berfungsi atau berperan kapan? Ketika kita mau mensubstitusikan keturunannya gini. Ini. Ya, karena tadi bilangan real maka kita ambil satu negatif, satu positif. Sama-sama bilangan real gitu. Ketika nanti dikasih bilangan yang lain, nah di situ fungsi perannya ini tadi, syarat ini, gitu ya. Bapak kira paham sampai sini? Nah, kita lihat contoh soal latihan 75. Katanya di situ bagaimana jika fx sama dengan fx pangkat 3 untuk x elemen real dan x lebih kecil dari 0. Apakah grafik fungsi f-nya masih naik? Katanya iya. Kebetulan tadi sudah kita coba, kan begitu. Ketika di sini x-nya lebih besar dari 0, kita ambil tadi yang positif. Kita substitusi dia 1. Ketika dia lebih kecil dari 0, negatif 1. Kita substitusi tadi dia negatif 1. Itu kan lebih kecil dari 0. Dan hasilnya sama-sama lebih besar dari 0, maka dia grafik fungsi naik. Kan itu tadi hasil substitusi terhadap turunan fx ini. Gitu tadi ya. Nah, kebetulan ini sudah dijawab, kan begitu. Baik, kita bahas masalah 73. Sama-sama kita baca soalnya ya. Kalian baca soalnya di buku kalian itu, nakku. Lumba-lumba berenang di lautan bebas. Ya, memang di situ rumahnya.
Terkadang lumba-lumba berenang mengikuti kapal yang menuju di sekitarnya. Nah, sukanya. Baik. Seorang nelayan melihat seekor lumba-lumba sedang berenang mengikuti kecepatan perahu mereka. Gerakan lumba-lumba berperiode timbul tenggelam di permukaan air laut. Bukunya halaman 266 ya. Misalkan lumba-lumba kembali ke permukaan setiap 15 detik. Ingat, lumba-lumba kembali ke permukaan setiap 15 detik. Itu kata kunci yang pertama. Yang pertama, kembali ke permukaan setiap 15 detik. Sekun, ya. Setiap 15 detik. Dan tampak di permukaan selama 3 detik. Kata kunci kedua. Tampak di permukaan selama 3 detik. Tadi kembali ke permukaan sekali 15 detik. Berarti gini, coba kamu sketsakan pergerakan lumba-lumba dalam 2 periode. 2 periode itu apa? Kalau dalam pelajaran fisika, itu 2 periode artinya 1 lembah dan 1 gunung. Itu adalah 1 periode. Nih, 1 lembah 1 gunung. Nah, ini 1 lembah 1 gunung, 1 lembah 1 gunung lagi jadi 2 periode. Nah, kita gambarkanlah grafiknya, kan gitu. Ini masuk ke syarat pertama, dia kembali ke permukaan setiap 15 sekon, 15 detik. Perhatikan di buku kita, ini dari 0 ke 15. Ini diilustrasikan sebagai permukaan air laut, dan di sini perhitungan waktunya sudah ada. Gitu ya. Di sini perhitungan waktunya sudah ada. Nah, gini. Kembali ke permukaan setiap 15 detik. Berarti itu dimulai dari permukaan, kan? Inilah lumba-lumbanya ceknya. Ini. Dia masuk ke air menyelam. Di bawah dia selama 15 detik. Baru muncul ke atas. Katanya tampak di permukaan selama 3 sekon. Berarti di atas ini dia hanya selama 3 detik. Makanya dari detik ke 15 sampai ke 18. Naik 15, 16, 17, 18. 3 detik. Itulah ini. Turun lagi. Menyelam. Berapa lama lagi? Ini 15 detik. 15 sekon. Masuk lagi dia selama 15 detik. Makanya begitu muncul-munculnya ke atas, sudah di detik ke 33. Kan gitu. Ingat, syarat kedua dia tampak di permukaan selama 3 detik. Syarat kedua dia tampak di permukaan 3 detik. Sama seperti tadi. Maka naik dia di detik ke 33. 34, 35, 36. 34, 35, 36. Nah, dia di atas hanya 3 detik di atas air. Nah, kalau kita lanjutkan lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gini. Kenapa kita hanya berhenti sampai detik ke 36? Karena yang diminta soal tadi hanya 2 periode, kan gitu. 2 periode berarti 2 periode berarti 2 lembah dan 2 bukit. Itu periode yang sempurna. Kan begitu. Nah, masih hal yang dasar ini, nakku. Jadi gimana kira-kira? Sudah paham? Bapak kira pasti pahamnya. Paham. Nah, sedikit mana tahu kalian lupa. Karena ini sudah berhubungan dengan tugas. Kan begitu. Bapak ulangi ya, perhatikan. Dia katanya tadi kembali ke permukaan setiap 15 detik. Berarti waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan kurva ini yang setengah periode ini adalah 15 detik. Dari 0, 15 detik. Di atas dia tadi 3 detik, 3 sekon. Nah, di sini otomatis dia selesai menyelesaikan tugasnya di atas sudah detik ke-18. Nah, masuk ke penyelaman kedua di periode yang kedua. Kenapa ini 33? Coba kalian hitung. 15 detik dari detik ke-18. Tambahkan 33, kan begitu. 33. Nah, sekarang tugas kalian yang nomor 1.
tugas nomor 1. Ini Bapak lisan dia. Maka kamu simak. Tugas nomor 1. Akan ada di sini 2 periode lagi. Kan begitu? Akan ada di sini 2 periode lagi. Nah, 2 periode lagi. Nah, ini ada 2 periode lagi. Maka tugas kamu adalah menentukan seperti ini. Di sini detik keberapa? Di sini detik keberapa? Di sini dia detik keberapa? Ini detik keberapa? Ini detik keberapa? Ini dan ini dan ini. Nih. Ingat ya, syaratnya masih sama. Kembali ke permukaan setiap 15 detik sekali, dan di atas permukaan dia 3 detik. Gitu. Tugas nomor 1. Ya, perhitungannya tadi sudah Bapak ajar di sini kan? Nah, gitu. Baik, kita lanjut topik pembahasan kita ke latihan 76. Ya. Untuk menemukan garis singgung, menemukan fungsi naik atau fungsi turun berdasarkan sudut. Kita lihat ini. Kalau misalnya ini adalah koordinat kartesius, ini sumbu x-nya ya, ini sumbu x dan ini sumbu y. Bapak buat begini. Nah, maka sudutnya positif dong. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sudut alfa pertama ini di kuadran pertama. Gitu ya. Nah, karena langkah pertama, cari dulu di kuadran mana. Ya, cari dulu di kuadran mana sudut ini berada. Gitu. Nah, kalau ini dia sudut yang kedua, garis singgung yang kedua. Ini di kuadran keempat. Ini kuadran 1 lagi, kuadran keempat. Nah, apa hubungannya itu? Ingat bahwa di pelajaran trigonometri, untuk mencari gradien garis singgung itu adalah tangen. Rumus tangen, kan gitu. Maka carilah ini, nilai tangennya apakah dia fungsi naik atau fungsi turun. Di situ ditentukan dari ini. M adalah f aksen x. Jika turunannya lebih besar dari 0, dia fungsi naik. Jika turunannya lebih kecil dari 0, dia fungsi turun. Jika begitu lagi diulangi, ya. Nah, gitu. Hanya di situ, nakku. Nah, tidak susah dalam hal ini. Sekarang kita masuk ke sifat 72. Ini yang perlu kita bahas. Sifat 72 ada 4 poin. Mengikuti dari yang sudah kita bahas pertama, yaitu poin 1 dan 2. Nah, ini dia. Yang ketiga, jika 1, 2 tadi sudah dari tadi ya. Ini, jangan bingung. 1 dan 2 tadi sudah kita bahas. Ini. Yang ketiga, jika turunan x-nya, jika turunan fungsinya lebih besar atau sama dengan 0, maka fungsi nggak pernah turun di interval i. Ingat ya, syaratnya di sini x elemen i. Tadi soal kita x elemen real kan. Ini i, dimisalkan. Yang keempat, jika turunan x lebih kecil atau sama dengan 0, maka tidak pernah naik di interval i. Tidak pernah naik bukan berarti nggak bisa turun. Gitu ya. Ini tidak pernah turun bukan berarti nggak bisa naik. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh 78. Baik. Tentukan interval fungsi ini, fungsi fx sama dengan x pangkat 2, agar fungsinya naik. Ingat tadi, agar fungsi naik, ini ya, agar fungsi kita ini naik, maka syarat yang harus kita penuhi bahwa turunan pertama dari fungsi kita itu haruslah lebih besar dari 0. Ya, supaya naik. Itu permintaannya, kan gitu. Cuman yang diminta intervalnya. Dari berapa ke berapa lah x-nya bisa dipakai supaya fungsinya naik. Nah, ini maksudnya. Ya. Oke. Kita selesaikan lah kan gitu untuk mencari x-nya. Kalau fx-nya sama dengan x pangkat 2, maka turunannya f aksen x sama dengan 2-nya jadi mengalih koefisien 2 dikali 1, 2 x pangkat 2 kurang 1, 1. Nggak usah tulis. Maka turunannya 2x.
Kan begitu. Nah, inilah turunannya. Inilah patokan kita untuk melihat dia nanti fungsi naik. Gitu. Tadi fungsi naik haruslah lebih besar dari 0. Berarti 2x ini harus lebih besar dari 0. Maka dapat disimpulkan x-nya juga harus lebih besar dari 0. Kenapa? Begini saudara-saudara. Kalaulah kita kasih misalnya x-nya adalah 0. Substitusi. 2 kali 0 lebih besar dari 0. 2 kali 0, 0. Salah. 0 tidak lebih besar dari 0. 0 sama dengan 0. Itu kalau x sama dengan 0. Kalau kita kasih x sama dengan negatif 1. Substitusi kemari. 2 dikali negatif 1 lebih besar dari 0. 2 kali negatif 1, negatif 2 lebih besar dari 0. Salah. Ini lebih kecil dari 0. Maka supaya ini bernilai lebih besar dari 0, hasilnya ini harus lebih besar dari 0. Hasil x, maka x-nya lebih besar dari 0. Oke, kita ambil min 1. 1 kan lebih besar dari 0. Substitusi. 2 kali 1 besar 0. 2 besar 0. Betul. Jadi, interval nilai x supaya fungsi ini naik. Itu tadi ya. Interval nilai supaya fungsi ini naik adalah x di mana x lebih besar dari 0. Untuk x adalah bilangan real. Ya. Bilangan real bisa negatif kah? Bisa, tapi dalam hal ini yang diminta supaya fungsi ini naik, maka intervalnya ya dari positif 1 ke positif tak hingga. Artinya x lebih besar dari 0. Yang lebih besar dari 0 lah. Paham berarti ya? Paham. Baik, kita lanjutkan. Contoh 79. Tentukan interval fungsi naik dan turun. Tadi yang diminta kita hanya menentukan intervalnya supaya dia naik. Itu aja. Kalau ini udah 2, paket komplit. Jadi kapan dia naik, kapan dia turun. Gitu. Di mana saja dia fungsi ini naik. Dan di mana saja intervalnya fungsi ini turun. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini, maka sama seperti tadi tetap diturunkan dulu. Jika fx-nya ini fungsi pertamanya, maka kita turunkan menjadi f aksen x. F aksen x sama dengan ini turunannya nih 4x pangkat 3 kurang 4x dan gitu 4x pangkat 1. Nah, dalam hal ini kalau dicari adalah paket komplit seperti Bapak katakan tadi, dicari dua-dua, maka kita faktorkan dulu dia. Tahu di buku kita dibuat pembuat 0 dari sini. Pembuat 0 dari f aksen x, tapi Bapak katakan dia faktorkan. Ya, lebih matematis dia. Nah, kita faktorkan ini dulu. Nah, jadi kalau difaktorkan ini, kalau Bapak memfaktorkan ini 4x dikali x pangkat 2 dikurang 1. Gitu ya. Nah, ini langkah sebelum ke buku kalian itu. Nah, inilah kita faktorkan. X pangkat 2 kurang 1 ini faktornya x kurang 1, x tambah 1. Kan begitu. Nah, ini hasil perkalian ini. Maka ini adalah faktornya. Nah, sampai di sini kita carilah sama dengan nolnya. Kan gitu, kalau udah sampai di pemfaktoran dia kan udah sama dengan 0 jadinya. Gitu ya. Nah, maka ambil x sama dengan 0 dari sini, x sama dengan positif 1 dari sini, x sama dengan negatif 1. Ya. Ini langsung ambil aja ini. X sama dengan 0. Ini x sama dengan 1 dari sini ya. Kalau dia x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan positif. Ini pindah positif 1. Ini maka negatif 1. Kan begitu. Nah,
Kita gambarkanlah ini. Langsung saja begini dia ya. Kan 0, negatif 1, positif 1. Langsung ambil dia dari kanan ya. Dari kanan aku ya. Positif, negatif, positif, negatif. Ingat yang negatif ini adalah turun, yang positif adalah naik. Begitu. Ya, jelas ya? Begini dia. Yang negatif ini turun, yang positif naik, fungsi naik. Oke ya, Bapak kira cukup jelas untuk materi kita hari ini. Jika masih bingung, boleh dilihat bukunya atau ditonton ulang videonya. Ingat, seperti yang Bapak katakan sebelum-sebelumnya, belajar sekarang untuk sukses di masa depan. Oke anak-anakku, sekian dari pembelajaran untuk kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Tuhan memberkati.